Magelang merupakan kota dengan julukan Kota Sejuta Bunga dan juga dikenal dengan pendidikan militernya. Magelang juga memiliki kampus air satu-satunya yang ada di Indonesia, yaitu Akademi Teknik Tirta Wiyata atau bisa juga disebut dengan Akatirta. Kampus Akatirta didirikan oleh Bapak Profesor Dr. Insinyur Beni Khotif bersama Bapak Dr. Andes Haji Suroso WM Magister Manajemen. Akatirta didirikan pada tahun 2000. Akatirta juga memiliki prodi teknik lingkungan yang fokus pada pengolahan air minum. Akatirta juga memiliki visi menjadi program studi pendidikan vokasi unggulan di bidang teknik lingkungan yang mampu menyediakan sumber daya manusia profesional, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghasilkan lulusan yang memiliki potensi daya saing tinggi. Mahasiswa Akatirta juga difasilitasi dengan ruang kuliah, di mana setiap kelas di kampus Akatirta dilengkapi pendingin ruangan dan tata letak kelas yang fleksibel, menyesuaikan aktivitas pembelajaran seperti diskusi kelompok dan presentasi. Untuk penyampaian materi kuliah berbasis multimedia disediakan juga layar LCD. Selain itu juga ada perpustakaan. Perpustakaan Akatirta menyediakan berbagai referensi dalam bentuk buku, skripsi, bidang studi yang juga dilengkapi meja baca. Perpustakaan dibuka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16 waktu Indonesia Barat. Akatirta juga memiliki laboratorium air. Laboratorium digunakan untuk praktik pengolahan air minum yang sudah dilengkapi alat instrumen berbasis teknologi yang bisa digunakan bagi seluruh mahasiswa. Kegiatan belajar mengajar juga dilakukan di luar kampus. Praktek lapangan penjagaan kualitas air, perencanaan jaringan perpipaan, transmisi dan distribusi, praktek pengolahan limbah, dan lain-lain. Sampah merupakan materi sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam, sebenarnya tidak ada konsep sampah. Yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Jadi teman-teman, sampah itu terbagi menjadi 3. Pertama berdasarkan sumbernya, kedua berdasarkan sifatnya, ketiga berdasarkan bentuknya. Kemudian, kalau berdasarkan sumbernya, itu terbagi lagi menjadi 6. Yang pertama, sampah alam, yang kedua sampah manusia, yang ketiga sampah konsumsi, yang keempat sampah nuklir, yang kelima sampah industri, yang keenam sampah pertambangan. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh manusia sebagai pengguna barang. Jumlah dari sampah ini jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan oleh proses pertambangan dan industri. Sampah konsumsi dapat dipisahkan berdasarkan material pembentukannya menjadi sampah organik, sampah kertas, sampah plastik, sampah kaca, sampah logam, sampah kayu, sampah tekstil seperti baju, karpet, gorden, taplak, sampah elektronik seperti radio, televisi, telepon, dan sampah berbahaya seperti baterai dan akumulator. Limbah radioaktif adalah jenis limbah yang mengandung atau terkontaminasi radionuklida sehingga sudah tidak dapat difungsikan atau dimanfaatkan kembali. Sumber-sumber limbah radioaktif umumnya berasal dari setiap pemanfaatan tenaga nuklir, baik pemanfaatan untuk pembangkitan daya listrik menggunakan reaktor nuklir maupun pemanfaatan radiasi untuk keperluan penelitian, industri, dan rumah sakit. Contohnya yaitu Kupar 60 dari limbah medis radioterapi. Sampah alam. Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman. Sampah manusia. Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor atau sarana perkembangan penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Salah satu perkembangan utama pada dialektika manusia adalah pengurangan penularan penyakit melalui sampah manusia dengan cara hidup higienis dan sanitasi. Termasuk di dalamnya adalah perkembangan teori penyaluran pipa atau plumbing.
sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang, misalnya sistem urinoir tanpa air. Dampak sampah bagi masyarakat terhadap sosial dan budaya. Yang pertama, pengolahan sampah yang kurang baik akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat. Bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah berterbaran di mana-mana. Yang kedua, memberikan dampak negatif terhadap kepariwisataan. Yang ketiga, pengolahan sampah yang tidak memadai menyebabkan rendahnya tingkat kesehatan masyarakat. Yang keempat, pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas atau pelayanan umum seperti jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang kelima, infrastruktur lain dapat juga dipengaruhi oleh pengolahan sampah yang tidak memadai, seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengolahan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau efisien, orang akan cenderung membuang sampah di jalan. Dampak sampah bagi masyarakat terhadap kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai atau pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat, kecoa, dan tikus yang dapat menimbulkan penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan sampah adalah sebagai berikut. 1. Penyakit diare, kolera, dan tifus. Menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan yang tidak tepat. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkat dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memadai. 2. Penyakit jamur dapat juga menyebar, misalnya jamur kulit. 3. Penyakit yang dapat menyebar melalui rantai makanan. Salah satu contohnya adalah suatu penyakit yang dijangkitkan oleh cacing beta. Cacing ini sebelumnya masuk ke dalam pencernaan binatang ternak melalui makanan yang berupa sisa makanan atau sampah. 4. Sampah beracun. Telah dilaporkan bahwa di Jepang kira-kira 40.000 orang meninggal akibat mengonsumsi ikan yang telah terkontaminasi oleh raksa atau hagi. Raksa ini berasal dari sampah yang dibuang ke laut oleh pabrik yang memproduksi baterai dan akumulator. Langkah-langkah pembuatan EcoBrick. Yang pertama, sediakan botol kering dan bersih berukuran 600 ml dan 1,5 liter. Tahap yang kedua, mengisi bagian dasar botol menggunakan plastik bening dan lembut. Tahap yang ketiga yaitu memadatkan bagian dasar botol menggunakan tongkat kayu atau tongkat bambu. Tahap yang keempat, mempersiapkan isi EcoBrick seperti plastik, saset kopi, plastik mie instan, kantong plastik, dan lain-lain. Tidak disarankan menggunakan plastik karung yang bertekstur keras atau kaku. Lalu, plastik tersebut digunting-gunting hingga menjadi bagian kecil agar mudah dipadatkan. Tahap yang kelima, memadatkan isi EcoBrick.
Tahap keenam, mengisi kembali ekobrik menggunakan plastik yang sudah digunting tadi hingga penuh sampai mencapai titik puncak. Lalu dipadatkan kembali. Tahap ketujuh, menutup ekobrik yang telah padat.